Somali dan Golem saat ini berada di sebuah jalanan yang cukup gersang. Si Golem memutuskan untuk berhenti sejenak dan membiarkan Somali meminum beberapa teguk air. Sejenak mereka berdua melempar pandangan ke sebuah kereta kuda yang berhenti di tempat itu. Namun mereka mengurungkan niat untuk menaiki kereta itu karena mengingat uang yang mereka miliki hanya cukup untuk membeli makanan saja. Akhirnya mereka pun memilih berjalan kaki. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah kota yang cukup ramai. Kota itu bernama Kota Lubang Semut. Dinamakan Kota Lubang Semut karena memang jalanan di kota ini sangat banyak dan berliku seperti halnya lubang semut. Si Golem pun kembali menasihati Somali untuk tidak berkeliaran seorang diri, karena hal itu akan sangat berbahaya untuknya. Namun Somali lagi-lagi tidak mengindahkan nasihat si Golem. Saat si Golem sibuk menjual sesuatu, Somali kembali berlarian ke sana kemari mengikuti kata hatinya. Lalu muncullah seseorang dengan wajah yang cukup menakutkan dari sisi tebing. Hal itu membuat Somali ketakutan dan kemudian kembali ke tempat si Golem. Sementara itu si Golem yang hanya mendapatkan sedikit uang memutuskan untuk mencari uang tambahan dengan cara mencari pekerjaan. Ia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran yang kekurangan karyawan. Sementara anak dari pemilik restoran yang bernama Kikila menjadi teman pertama Somali. Suatu hari, ketika si Golem sedang bertugas melayani pelanggan, ia mendapatkan informasi tentang keberadaan manusia. Salah satu pelanggan itu mengatakan bahwa ada yang melihat koloni manusia di ujung barat Gurun Osuna. Yang itu berarti si Golem dan Somali harus mempersiapkan diri melintasi perjalanan gurun yang sangat berat. Sementara itu Kikila yang sedang bermain bersama Somali terlihat sangat senang. Karena dengan adanya Golem di situ, dia tidak lagi disuruh membantu pekerjaan melayani tamu. Dan terlebih lagi, ia memiliki teman yang bisa menemaninya bermain. Ia kemudian meminta Somali untuk datang lagi ke tempat itu setelah perjalanannya berakhir. Namun Somali hanya diam saja. Somali justru memikirkan hal lain. Ia berpikir, jika perjalanannya sudah selesai, tentu si Golem akan kembali ke hutan, dan itu berarti ia harus berpisah dengan sosok seorang ayah yang sangat ia sayangi. Hal itu pun membuatnya sedih. Melihat wajah sedih Somali, Kikila mencoba menghibur dan mengajaknya untuk bermain di luar. Namun ketika mereka secara diam-diam berjalan menuju pintu keluar, si Golem sudah berdiri di depan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap bermain di dalam. Di hari berikutnya, si pemilik restoran menyuruh Kikila untuk membeli cemilan bersama Somali. Mereka berdua pun lantas meminta izin kepada si Golem. Pada awalnya si Golem tidak mengizinkan Somali untuk ikut bersama Kikila. Namun ketika melihat tekad kuat Kikila untuk menjaga Somali, si Golem pun akhirnya mengizinkannya. Tidak lupa si Golem berpesan agar mereka berdua kembali sebelum matahari tenggelam. Mereka berdua segera pergi menuju ke toko yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, Somali masih terlihat sedih dan memikirkan sesuatu. Sampai akhirnya ketika mereka berdua selesai belanja dan memakan beberapa cemilan, tiba-tiba Somali menangis. Ternyata Somali masih memikirkan perihal ayahnya yang akhir-akhir ini terlihat bekerja sangat keras, seolah-olah ingin segera menyelesaikan perjalanan mereka. Dan Somali takut kalau ayahnya benar-benar akan meninggalkannya. Sementara keinginan Somali hanya satu, yaitu terus bersama sang ayah seumur hidupnya. Mendengar itu, Kikila lantas mengajak Somali pergi ke gua bawah tanah untuk mencari bunga Yozame, yang konon katanya dapat mengabulkan semua permintaan. Seketika wajah Somali kembali bersemangat. Harapannya untuk selalu bersama sang ayah kembali tumbuh. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di gua bawah tanah yang terlihat begitu indah dengan disinari cahaya yang gemerlapan. Cahaya itu berasal dari spora jamur-jamur yang tumbuh di sana. Kikila mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak dilarang pergi ke tempat itu. Tetapi karena adanya banyak jalan masuk, mereka tetap saja sering pergi secara diam-diam. Perjalanan mereka di gua bawah tanah tidaklah mudah. Mereka harus melewati berbagai rintangan sampai akhirnya mereka melihat ribuan kupu-kupu bintang. Dan itu menandakan bahwa tujuan mereka sudah dekat. Somali berlari penuh semangat mengejar koloni kupu-kupu itu, dan akhirnya sampailah mereka di Taman Bunga Yozame. Terlihat ribuan bunga Yozame tumbuh dan bersinar di tempat itu. Bunga Yozame ini dapat bersinar karena memakan getah dari akar pohon Suchiyame.
Dan menurut legenda, siapapun yang dapat membawa pulang bunga Yozame dalam keadaan masih bersinar, maka harapannya akan terkabul. Somali kemudian menghampiri salah satu bunga yang terlihat paling besar. Ia pun memetik bunga itu. Namun ia tidak sadar bahwa sebenarnya bunga itu berada sangat dekat dengan monster jamur pemakan daging. Ketika monster itu menyerang Somali, seseorang muncul dan menyelamatkannya. Ternyata dia adalah sosok menyeramkan yang pernah Somali lihat ketika pertama kali sampai di kota itu. Dia bernama Musurika, salah satu anggota dari organisasi yang bertugas mengawasi gua bawah tanah. Dan ternyata ia pun adalah sensei dari Kikila. Musurika sensei kemudian memarahi Kikila yang telah berani menyelinap masuk ke gua bawah tanah tanpa didampingi orang dewasa. Beberapa saat kemudian, bunga Yozame yang telah Somali petik mati. Cahayanya tidak lagi keluar dan kelopaknya berguguran. Hal itu disebabkan karena pohon Tsuchiami yang tumbuh di sana terlalu kecil, sehingga nutrisi yang diserap bunga Yozame pun juga sedikit. Kikila kemudian mengajak Somali untuk mencari pohon Tsuchiami yang lebih besar. Namun Musurika Sensei dengan tegas melarang dan mengajak mereka kembali ke permukaan. Sementara itu Somali yang sudah bertekad untuk membawa pulang bunga Yozame berniat untuk mencarinya sendiri. Tekad dan alasan kuat Somali itu pun menggerakkan hati Musurika Sensei yang kemudian bersedia mengantar mereka ke tempat pohon Tsuchiami itu. Setelah mereka melewati medan yang cukup sulit, akhirnya mereka pun sampai juga. Somali segera memetik satu tangkai bunga Yozame beserta dengan akarnya. Namun mereka belum bisa bernafas lega karena bahaya kembali mengancam. Tiba-tiba muncul kadal raksasa penjaga pohon Tsuchiami. Kikila segera maju menghadang kadal itu sambil menegakkan bulu-bulunya. Sementara Musurika Sensei mencoba memidikkan crossbow-nya ke arah kadal itu, tapi sia-sia, kadal itu terlalu besar. Somali pun juga maju sambil meneriakkan keinginannya. Mendengar keinginan tulus Somali, si kadal terdiam dan kemudian pergi dari tempat itu. Hal itu menunjukkan bahwa si kadal raksasa penguasa pohon Tsuchiami menerima permohonan Somali. Musurika Sensei segera menghampiri mereka berdua. Setelah memastikan keduanya baik-baik saja, ia pun mengajak mereka pulang. Hari sudah malam ketika akhirnya mereka sampai di restoran. Somali segera menghampiri ayahnya yang tampak begitu cemas dan hendak menceritakan alasan dia pulang terlambat. Belum sempat dia bercerita panjang lebar, si Golem sudah memarahinya. Bahkan si Golem mengatakan, jika dia terus-terusan bertindak seenaknya, maka si Golem tidak akan melanjutkan perjalanan. Mendengar itu, Somali merasa sangat sedih. Dia pun berlari menuju kamarnya dan mengurung diri di sana. Malam sudah semakin larut, namun Somali tak kunjung keluar dari kamar. Si pemilik restoran pun berusaha membujuk si Golem agar mau berbicara dengan Somali. Namun si Golem terlihat masih bersikeras bahwa Somalilah yang telah bersalah. Musurika Sensei yang gemas dengan sifat si Golem akhirnya buka suara. Ia kemudian menceritakan tentang legenda bunga Yozame yang dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Ia juga menceritakan bagaimana perjuangan Somali yang dengan tubuh kecilnya berusaha mati-matian demi mendapatkan bunga itu. Si Golem pun hanya termenung mendengar kata-kata itu. Beberapa saat kemudian, Kikila datang dan mengatakan bahwa Somali jatuh sakit. Mereka pun segera menuju kamar Somali dan menemukannya dalam keadaan demam tinggi. Karena pemilik restoran hanya memiliki obat yang cocok untuk rasnya saja, si Golem pun segera pergi keluar untuk membeli obat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Somali yang semalam sudah diberi obat oleh si Golem terlihat berangsur membaik. Si Golem kemudian membahas tentang perjalanan selanjutnya yang akan melintasi gurun Osuna. Dia mengajak Somali untuk lebih lama lagi tinggal di tempat itu sampai kira-kira uang yang mereka kumpulkan sudah mencukupi. Namun faktanya, uang yang telah Golem kumpulkan sebenarnya sudah habis untuk membeli obat tadi malam. Somali yang mengetahui hal itu segera meminta maaf kepada si Golem karena tidak mematuhi perintahnya. Si Golem pun menjawab, uang bisa dicari, namun Somali tidak bisa diganti. Ia juga meminta maaf kepada Somali karena telah membuatnya gelisah. Somali pun seketika memeluk ayahnya. Sambil terus menangis, dia meminta si Golem berjanji untuk selalu bersamanya, selamanya. Dan karena tidak mau membuat Somali sedih, si Golem pun menyanggupinya. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya.
Si Golem dengan penuh semangat bekerja membanting tulang demi untuk mendapatkan uang. Ia juga sempat bertemu dengan Musurika Sensei yang menasihatinya untuk tidak mengecewakan harapan Somali. Dan akhirnya hari perpisahan pun tiba. Pagi itu terlihat Kikila dan ayahnya mengantar kepergian Somali dan si Golem. Setelah mereka saling mengucapkan kata perpisahan, Somali dan Golem pun melanjutkan perjalanan.